Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan manajemen sumber daya manusia kali ini kita akan membahas tentang penilaian kinerja. Jadi ini bersumber kepada buku dari Heru dan Fajar tahun 2015, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia sebagai dasar meraih keunggulan bersaing. Selanjutnya, nah ini merupakan pengertian dari penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi atribut, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat kehadiran yang dikaitkan dengan pekerjaan. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah ia berkinerja sama atau lebih efektif di masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Jadi penilaian kinerja itu menilai mengukur apa yang dikerjakan oleh seorang karyawan. Apa yang dikerjakan oleh seorang karyawan, nah, salah satunya adalah dari perilakunya, kemudian pekerjaannya secara kuantitas, secara kualitas, kemudian uh, di sini dijelaskan bahwa tingkat kehadiran berkaitan dengan kedisiplinannya, apakah kedisiplinannya baik atau enggak. Kemudian biasanya dalam penilaian kinerja itu adalah kepemimpinan juga. Kepemimpinan juga diukur dikaitkan dengan penilaian kinerja, apakah punya jiwa kepemimpinan atau tidak. Terus kemudian adalah berdasarkan target dan realisasi hasilnya seperti apa. Nah, itu dinilai. Kemudian gunanya apa? Gunanya adalah untuk sebagai eh, pekerjaan itu bisa dikerjakan secara efektif, secara cepat, jadi efektif dan efisien. Jadi bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan secara baik dan benar. Kemudian itu akan bermanfaat untuk organisasi, untuk masyarakat pada umumnya, dan untuk karyawan itu sendiri. Karyawan itu akan merasakan hasilnya. Contoh, ketika penilaian kerjanya baik, maka manfaatnya apa? Mungkin promosi, kemudian gaji naik, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari penilaian kerja. Untuk selanjutnya, nah ini tujuan dan pentingnya penilaian kinerja. Jadi tujuan dan pentingnya penilaian kerja, tujuannya adalah evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Jadi membandingkan antar uh, karyawan satu dengan karyawan yang lain. Nah, evaluasi itu apa? Berkaitan dengan administrasi gaji. Terus pengakuan kinerja individu. Jadi pastinya kinerja individu akan berbeda-beda. Kemudian identifikasi kinerja buruk. Apakah ada kinerja-kinerja yang dapat merugikan perusahaan pada umumnya. Jadi itu diidentifikasi kinerja buruk. Kemudian keputusan untuk promosi. Jadi karena ini perbandingan antar orang, pasti orang lain dengan yang lainnya itu pasti memiliki kinerja yang berbeda-beda. Maka ada keputusan ketika kinerjanya baik, maka ada keputusan promosi di sana. Kemudian, lah ketika kinerjanya buruk, ada keputusan penahanan atau penghentian. Yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja, jadi di PHK. Nah, ini adalah evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Selanjutnya, nah ini tujuan dan pentingnya penilaian kinerja selanjutnya adalah pengembangan yang menekankan pada adanya perubahan dalam diri seseorang sepanjang waktu. Nah, feedback umpan balik kinerja. Jadi akan ada perubahan berkaitan dengan jadi kinerja itu akan mendapatkan apa diri kita itu atau karyawan itu dari hasil dari kinerja yang sudah diberikan kepada perusahaan. Kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Pastinya kalau berkaitan dengan penekanan pengembangan yang menekankan pada adanya perubahan dalam diri seorang, pastinya akan ada identifikasi, oh si A kekuatannya apa, kelemahannya apa. Nah, itu akan ada identifikasi di situ. Makanya itu pentingnya penilaian kinerja itu. Kemudian penentuan transfer dan penugasan. Pastinya kalau dalam penugasan
dipastikan bahwa yang ditugasi itu sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jadi pengetahuannya, skillnya itu harus sesuai dalam mentransfer atau menugaskan suatu tugas. Jadi pasti individunya akan yang sesuai itu mana. Karena ketika ditugaskan individunya salah, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Makanya ada penentuan transfer dan penugasan. Kemudian identifikasi kebutuhan pelatihan individu. Jadi karena ada identifikasi tadi, karena ada perubahan, tujuannya adalah untuk merubah dalam diri, pastinya eh, pelatihan apa yang cocok, kebutuhan pelatihan apa yang cocok untuk seorang karyawan tersebut. Oh, si A lemah dalam hal pekerjaan, oh berarti harus ada pelatihan lagi dalam hal eh, pelatihan langsung dalam pekerjaan, on the job training. Jadi langsung dalam bekerja kembalikan lagi awal-awal bekerja itu caranya gimana, step-stepnya gimana, syarat-syaratnya apa. Lah itu identifikasi kebutuhannya. Ketika kelemahannya itu apa, maka diidentifikasi kebutuhan pelatihannya itu apa. Dalam hal kepemimpinan pasti ada pelatihan kepemimpinan. Oh, motivasinya kurang. Oh, butuh motivator untuk meningkatkan motivasi dari karyawan tersebut. Lah itu adalah pengembangan. Selanjutnya, nah ini pemeliharaan sistem. Ini berkaitan dengan pengembangan tujuan korporasi dari individu. Jadi tujuan organisasi dari pengembangan tujuan organisasi dari individu jadi disesuaikan. Oh, individu-individu ini kira-kira tujuannya untuk organisasi seperti ini. Nah, itu akan ada pengembangan. Karena pastinya ketika individu itu berkembang, pengetahuannya lebih tinggi, skillnya lebih tinggi, pasti tujuan korporasi akan lebih tinggi lagi. Akan ada pengembangan dari tujuan korporasi itu. Kemudian evaluasi pencapaian tujuan oleh individu, tim, dan unit usaha strategis. Nah, jadi pastinya selain tujuan individu, pasti capaian tim dan unit usaha itu penting untuk dievaluasi. Kemudian perencanaan sumber daya manusia dari penilaian itu pasti akan ada rencana-rencana. Tadi rencananya banyak, bisa melakukan pelatihan, pengembangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada mungkin menambah karyawan, atau apalah, itu perencanaan sumber daya manusia yang awal kita pelajari. Kemudian penentuan kebutuhan pelatihan organisasi. Jadi secara organisasi itu ketika individu-individu banyak itu pelatihan organisasinya yang cocok apa, kebutuhannya apa. Nah itu. Kemudian pengokohan struktur dan wewenang, identifikasi kebutuhan pengembangan organisasi. Jadi pastinya organisasi akan berkembang terus. Kemudian audit sistem sumber daya manusianya. Nah itu, jadi audit itu nggak melulu masalah keuangan. Jadi sumber daya manusia, sistem sumber daya manusia juga harus diaudit, harus diteliti juga. Kemudian selanjutnya, nah ini berkaitan dengan penilaian kinerja, itu pentingnya adalah tujuannya adalah dokumentasi, karena dengan adanya dokumentasi penilaian kinerja, maka dari dokumentasi tersebut ada muncul keputusan-keputusan manajemen sumber daya manusia. Kemudian pemenuhan persyaratan legal manajemen sumber daya manusia, kemudian kriteria untuk pengujian validasi. Jadi akan ada pengecekan kembali berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada, sehingga dalam membuat suatu peraturan, putusan, itu berdasarkan data-data dari penilaian kinerja. Bahkan untuk penilaian kinerja ini kita bisa membuat dasar sebagai pembuatan skripsi. Jadi skripsi atau penelitian dari penilaian kinerja ternyata secara kuantitas dan kualitas belum mencapai target, realisasi belum mencapai target, sehingga ada permasalahan di situ. Apa sih yang mempengaruhi kinerja itu secara kualitas dan kuantitas itu menurun? Nah, itu diambil dari data penilaian kinerja. Oh, ternyata dalam satu perusahaan itu 100 orang diambil sampelnya bahwa 8, target dan realisasi tidak tercapai. Jadi sehingga adanya penelitian apa yang mempengaruhi kinerja itu menurun. Ada banyak faktor-faktornya. Pastinya nanti akan diteliti di situ berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, berdasarkan ahli-ahli yang ada,
berdasarkan survei yang ada, apa yang mempengaruhi penurunan penilaian kinerja. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan jenis-jenis kriteria kinerja. Nah, ini yang pertama adalah berkaitan dengan kriteria berdasarkan sifat. Kriteria ini memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan, misalnya loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin. Nah, jadi di sini adalah berdasarkan sifat loyalitasnya. Andal nggak dalam bekerja, kemudian komunikasinya baik atau enggak. Dalam memimpin, dalam suatu tim itu baik nggak, ada servant leadership. Jadi pemimpin yang melayani atau enggak, atau bahkan otoriter. Nah, di situ berdasarkan kriteria yang berdasarkan sifat, itu adalah jenis-jenis kriteria kinerja. Selanjutnya adalah kriteria berdasarkan perilaku. Jadi kriteria ini berfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Dan penting sekali bagi pekerjaan membutuhkan hubungan antar personal. Jadi sebagai contoh di sini adalah keramahan, para pegawai kasir melayani pelanggan. Lah itu perilaku ramah. Kalau di bank itu ada senyum, sapa, salam, dan lain sebagainya. Itu apakah secara perilaku diterapkan atau enggak? Pelayanan itu maksimal atau enggak? Pelanggan jadi nyaman atau enggak? Lah di situ kriteria berdasarkan perilaku, jenis-jenis kinerja ini. Kemudian kalau berdasarkan hasil, di sini berfokus pada capaiannya. Jadi target dan realisasi tadi, kuantitas dan kualitas. Nah, biasanya itu lebih ke arah kuantitas, tapi sekarang ini bukan cuma dalam hal kuantitas, tapi juga berdasarkan kualitas yang ada. Selanjutnya, selanjutnya di sini adalah kapan melakukan evaluasi. Yang pertama adalah anniversary model. Anniversary model ini ketika karyawan itu bergabung, kemudian dihitung dalam 1 tahun. Jadi seumpama saya gabung di suatu perusahaan di bulan September, kemudian akan dinilai di September tahun depan. Jadi anniversary karena bergabung, anniversary model. Jadi, tapi di sini karena ini pastinya dalam suatu perusahaan karyawan itu nggak melulu masuk di bulan September atau di bulan Agustus atau di bulan, nah pastinya akan berbeda-beda di situ. Nah, model ini biasanya ada kelemahannya, yaitu berupa tidak mengikat kinerja individu atau tim terhadap keseluruhan kinerja, karena kinerja organisasi. Dengan demikian mengurangi manfaat strategis proses penilaian. Jadi karena ini tidak mengikat kinerja individu, jadi karena itu tadi pastinya dalam suatu karyawan itu berbeda-beda masuknya. Jadi kinerja secara organisasi itu pengukurannya akan lebih susah lagi. Strateginya untuk proses penilaiannya juga akan kurang. Manfaatnya juga kurang, manfaat strategisnya juga kurang. Kemudian menunjukkan bahwa nilai yang diberikan pada karyawan pada awal lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai yang diberikan sesudahnya. Jadi ini kelemahannya. Kemudian organisasi tidak mengetahui bagaimana atasan langsung menilai kinerja, dan kinerja itu tidak dapat menentukan seberapa baik kinerja yang dimiliki keseluruhan organisasi, karena berakhir tahunnya berbeda-beda, itu tadi pasti akan berbeda-beda hasilnya. Kemudian yang kedua ada focal point system. Nah, kalau di sini ada periodenya, ada kalendernya, ada tahun fiskalnya atau tahun kalendernya. Contoh kalau dosen itu kalau nggak salah di bulan Januari sampai Desember. Nah, itu karena semua karyawan atau dosen itu dinilai sama waktunya, makanya keunggulannya atasan langsung itu dapat bertemu dengan seluruh individu. Jadi karena pasti terjadwal, atasan langsung itu bisa langsung face to face dengan karyawannya. Kemudian dapat memberitahu karyawan kapan mereka akan dinilai. Jadi namanya Desember tanggal berapa, sebelum tanggal 25. Nah, itu kemudian memahami bagaimana perbandingan kinerja mereka dengan periode waktu yang sama. Jadi ada
waktu sebelumnya itu apakah mengalami peningkatan atau malah penurunan. Nah, itu terlihat di situ. Kemudian, tapi ada kelemahannya karena dapat menghasilkan beban kerja yang sangat banyak dalam satu waktu. Kemudian menciptakan siklus produktivitas artifisial yang semata-mata mencerminkan waktu penilaiannya. Jadi itu adalah focal point system karena berkaitan dengan tahunnya. Jadi sesuai dengan kalender yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada di situ. Kemudian selanjutnya, nah ini siapa yang harus melakukan evaluasi? Ya pastinya atasan langsung atau atasan langsung itu kan berarti langsung menilai. Dari atasan langsung menilai bawahannya. Nah, banyak perusahaan beranggapan atasan lebih mengetahui pekerjaan dan kinerja bawahannya daripada siapapun. Dan karena itu perusahaan memberikan seluruh tanggung jawab penilaian kepadanya. Nah, itu biasanya memang semua perusahaan penilaian itu pasti langsung pada leadernya. Nah, itu. Memang ini memiliki keunggulan berkaitannya karena ini atasan langsung pastinya meningkatkan keandalan dan keadilan yang dirasakan dari proses penilaian. Kemudian menciptakan keterbukaan yang lebih besar dalam sistem penilaian kinerja. Mempertinggi kualitas hubungan antar atasan dan bawahan. Nah, ini karena keunggulannya karena atasan itu sudah mengerti bawahannya, pastinya akan kualitas hubungannya itu akan lebih baik lagi. Nah, tapi juga ada kelemahannya. Bawahan mungkin akan merasa terancam karena atasan biasanya memiliki kekuasaan untuk memberi imbalan dan hukuman. Jadi memang kadang ada yang tidak adil di situ karena atasan itu individu dengan individu lainnya akan saling suka atau tidak suka. Jadi di situ adalah kelemahannya. Kemudian evaluasi sering merupakan proses satu arah yang membuat bawahan defensif. Jadi bawahan itu akan hati-hati dalam bekerja. Kemudian atasan kemungkinan tidak mempunyai kemampuan interpersonal yang diperlukan untuk memberi umpan baik yang baik. Jadi arahan dari atasan ke bawahannya itu memang kurang baik di situ. Itu jika yang menilai itu adalah atasan langsung. Kemudian selanjutnya adalah penilaian oleh diri sendiri. Jadi nanti ada sebuah selembar kuesioner atau kuesioner, ada beberapa pertanyaan. Di situ karyawan akan menilai diri sendirinya, menilai diri sendiri mengenai pengembangan diri, mengenai pertumbuhan pribadi, kemudian komitmennya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, diberi rating di situ. Biasanya terendah itu 1, paling tinggi 10. Nah, itu nanti akan individu-individu akan mengisi sendiri. Jadi manajemen by objektif, jadi penilaian oleh diri sendiri. Kemudian di situ akan ada kekuatan dan kelemahannya di situ. Kemudian kemana arah jabatan karirnya di beberapa tahun ke depan, nah keterampilannya apa, di situ kelihatan. Pelatihannya, pendidikan yang dibutuhkan apa, di situ akan ada kuesioner-kuesionernya. Selanjutnya adalah penilaian oleh rekan sejawat. Jadi anggota tim menilai anggota tim lainnya. Biasanya mengenai kehadiran, kemampuan antar personal, kemudian sikap mendukung dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam bentuk kelompok, kemudian perencanaan dan koordinasinya sudah baik atau belum. Nah, itu biasanya anggota tim menilai individu-individu lainnya. Jadi penilaian oleh rekan sejawat atau anggota tim. Kemudian penilaian ke atas atau penilaian terbalik. Jadi bawahan menilai atasan di situ. Jadi karena pemimpin itu juga harus dinilai, yang menilai siapa ya, bawahan atau atasannya lagi. Nah, kalau ini adalah penilaian ke atas atau penilaian terbalik. Jadi bawahan menilai atasannya. Jadi ada umpan balik mengenai kepemimpinannya sudah baik atau belum.
kemudian kreativitasnya dalam memimpin sudah baik atau belum, manajemen kinerjanya sudah baik atau belum. Nah, di situ bawahannya menilai dari atasannya. Kemudian penilaian pelanggan, nah ini biasanya kalau jenengan pergi belanja ke Alfamart atau Indomaret, biasanya ada puas atau tidak puas. Di situ adalah penilaian pelanggan. Biasanya jenengan langsung ngetok di situ, oh puas. Kalau tidak puas, nah itu adalah penilaian pelanggan. Nah, di situ biasanya lah itu berkaitan dengan sopan, santun, kecepatan, kepedulian, dan kualitas pelayanannya. Nah, di situ adalah penilaian pelanggan. Kemudian pemantauan komputer. Nah, ini memang akhir-akhir ini apa-apa berdasarkan komputer. Nah, itu biasanya berdasarkan data-data, kemudian CCTV, dan lain sebagainya. Apakah karyawan itu sudah melakukan pekerjaan dengan baik atau belum. Nah, data itu berdasarkan rekaman-rekaman yang ada di situ. Jadi mengumpulkan data, kemudian banyak absensi dan lain sebagainya, teknologi yang baru saat ini, CCTV dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penilaian berdasarkan pemantauan dari komputer atau yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, nah ini metode penilaian kinerja. Nah, ini manajemen by objektif itu tadi penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana sasaran dicapai, mengizinkan para karyawan untuk menerapkan rencana tindakan. Jadi tadi karena berdasarkan objektif karyawan sendiri-sendiri, karyawan dituntut untuk menerapkan rencana tindakannya. Ketika melakukan pekerjaan itu harus pekerjaannya seperti apa biar cepat. Nah, itu kemudian melakukan tindakan koreksian bila diperlukan, menetapkan sasaran-sasaran baru yang untuk masa yang akan datang. Jadi itu karena manajemen by objektif, jadi rencana-rencana ke depan dari individu-individu tersebut itu apa? Itu metode penilaian kinerja. Yang kedua metodenya adalah multi rater assessment. Itu atasan langsung, teman kerja, pelanggan, pemasok, dan kolega diminta untuk mengisi kuesioner. Itu metodenya. Tadi sudah dijelaskan siapa saja tadi, ya, salah satunya adalah pelanggan, atasan, kolega. Nah, itu diminta untuk mengisi kuesioner. Ya atau tidak, puas atau tidak. Nah, itu. Kemudian pendekatan standar kerja, penetapan standar atau tingkat hasil atau output dibandingkan dengan realisasi kerja. Jadi membandingkan antara standar atau target dibandingkan dengan realisasi kerja. Contoh, dosen 1 tahun harus minimal satu kali penelitian. Nah, ternyata dalam 1 tahun itu tidak melakukan penelitian sama sekali. Nah, berarti itu sudah tidak sesuai dengan target ya. Jadi realisasinya sudah tidak sesuai dengan target. Nah, itu adalah pendekatan standar. Karena dosen itu harus minimal mengajar 4 kelas, ternyata yang ngejar 3 kelas saja. Nah, itu sudah tidak sesuai standar. Kemudian contoh dalam suatu perusahaan perbankan target dalam 1 tahun 75 juta untuk mencari cari simpanan, tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Ternyata dalam 1 bulan ya, 1 bulan itu ternyata tidak mencapai 75 juta. Lah, itu tidak sesuai dengan target dan realisasinya. Realisasinya tidak sesuai dengan targetnya. Kemudian penilaian berbentuk uraian, yaitu nanti kayak terima rapot gitu, dikasih menggambarkan, tertulis, digambarkan kekuatan, kelemahan, dan prestasinya. Kemudian penilaian peristiwa kritis itu catatan penilai tentang perilaku karyawan yang memuaskan atau tidak memuaskan di situ. Selanjutnya, nah ini skala penilaian grafik. Penilai memberikan penilaian berdasarkan kuantitas pekerjaan.
tergantung pengetahuan tentang pekerjaan, kehadiran, keakuratan kerja, dan kerjasama. Jadi lebih ke angka, secara kuantitas seperti apa. Itu skala penilaian grafik. Kemudian checklist. Selanjutnya checklist adalah memberikan tanda kepada pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Semisal pertanyaan prestasi kerja, karakteristik, serta perilaku karyawan. Nah, itu seperti apa? Di checklist nanti. Cuma ya, tidak, gitu aja. Kemudian skala rating yang diberikan bobot menurut perilaku, nilai perilaku yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan sukses. Jadi ada syarat-syarat untuk melakukan pekerjaan, suksesnya itu diberi rating. Ya kayak di Gojek, berapa bintang gitu loh. Nah, itu adalah skala rating. Kemudian penilaian pilihan paksa, itu penilai menyusun pertanyaan yang menggambarkan bagaimana seorang karyawan menyelesaikan suatu tugas. Jadi suatu tugas itu dikerjakan seperti apa? Ada laporannya di situ. Pekerjaannya dikerjakan apakah maksimal atau enggak. Di situ ada penilaian pilihan paksa. Kemudian metode ranking itu membandingkan antar karyawan satu dengan karyawan yang lain. Itu ranking 1, ranking 2, ranking 3 dinilai di angkanya dimunculkan. Oh, yang peringkat 1 angkanya 90. Lah, itu disesuaikan. Itu adalah metode ranking. Selanjutnya, nah, metode ranking ini itu adalah peringkat penggantian. Jadi tadi berkaitan dengan peringkat-peringkatnya. Kemudian ranking berdasarkan berpasangan. Jadi peringkat penggantian itu berkaitan dengan cara menuliskan daftar nama karyawan yang dinilai pada sisi kiri lembar kerja. Jadi dari itu ada daftar namanya. Kemudian kalau ranking perbandingan berpasangan, metode ini diilustrasikan sebagai misalnya seorang penilai mengevaluasi 6 orang karyawan. Nama karyawan terdaftar dibagi di bagian kiri lembar kerja. Kemudian pengevaluasi membandingkan karyawan yang pertama dengan karyawan yang kedua. Jadi dibandingkan antara berpasangan satu dengan karyawan pertama dan karyawan kedua. Di situ adalah perbandingan berpasangan. Kemudian yang terakhir adalah metode distribusi paksaan. Ya, jadi pemegang jabatan memberikan penilaian persentase mengenai tingkat kinerjanya. Nah, itu biasanya terendah mendekati terendah, menengah mendekati tinggi atau tinggi. Jadi itu adalah metode distribusi paksaan. Itu metode ranking. Selanjutnya, nah ini kesalahan dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah kecenderungan terpusat atau central tendency. Sebagian penilai cenderung mengevaluasi semua karyawan dengan nilai rata-rata atau mendekati skala kinerja menengah. Hal ini dikarenakan kemungkinan penilai mempunyai rentan pengawasan yang luas sehingga memiliki kesempatan yang sedikit dalam mengamati perilaku karyawan. Jadi karena yang diawasi itu banyak, jadi penilai itu tidak bisa mengawasi satu persatu karyawan. Jadi paling gampang adalah itu tadi, mengambil skala kinerja yang menengah, yang mendekati rata-rata kebanyakan karyawan yang diawasi itu seperti apa. Bukan berdasarkan individu karyawannya masing-masing ya. Jadi karena terpusat itu tadi, secara keseluruhan seperti itu. Jadi itu adalah kesalahannya. Kemudian kesan terakhir, lah ini biasanya yang menonjol itu yang terakhir apa? Kalau pas baik ya alhamdulillah pas baik. Tapi ketika pas jelek, contoh dalam 1 bulan itu 1 kali aja telat. Karena itu di bulan terakhir atau di akhir tahun ketika mau penilaian, lah itu menjadi kesan yang dibesar-besarkan di situ. Nah, itu adalah kesalahan dari penilaian kinerja. Kemudian halo dan horn, itu kesalahan halo dan horn itu terjadi dengan kecenderungan memikirkan seorang secara umum kurang baik atau
buruk. Jadi sing elek-elek dieling-eling we, yang buruk-buruk diingat terus. Yang tercermin dalam penilaian kinerja tertentu sebagai baik ataupun buruk. Kemudian pengaruh halo terjadi bila pendapat pribadi penilaian tentang kinerja mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Misalnya bila seorang atasan memiliki rasa senang dengan soal Anda. Jadi karena halo itu tadi dekat dengan karyawan satu sehingga diberikan nilai kinerja yang positif. Tapi ketika tidak suka, maka kinerja negatif diberikan penilaian kinerja negatif di situ. Kemudian selanjutnya adalah kelunakan. Kesalahan ini disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai. Nah, itu kelunakan. Kemudian keketatan penilai yang belum berpengalaman atau tidak kenal dengan kendala lingkungan terhadap kinerja, dan penilai yang dirinya sendiri menerima penilaian yang rendah. Jadi karena dirinya sendiri itu mendapatkan nilai yang rendah, kemungkinan besar memberikan penilaian yang sangat ketat. Karena tidak terima itu tadi, itu adalah keketatan. Selanjutnya. Nah, ini adalah strategi untuk meningkatkan keakuratan penilaian. Yang pertama adalah berkaitan dengan merancang sistem penilaian yang efektif. Jadi sebelum melakukan penilaian, seseorang manajer atau penilai harus merancang sistem penilaiannya seperti apa, kuantitasnya apa, targetnya seperti apa, tujuannya seperti apa aja yang dinilai, kedisiplinan, kepemimpinan. Nah, itu di situ merancang sistem penilaian yang efektif. Kemudian menyediakan bantuan ingkatan. Di situ ada CCTV, catatan harian, dan lain sebagainya. Arsip ketika melakukan kesalahan itu langsung dicatat di situ. Nah, itu menyediakan bantuan ingatan di situnya. Kemudian penilai diberikan suatu pelatihan, pastinya penilai butuh pelatihan di situ agar penilai lebih handal dalam melakukan pekerjaannya sebagai penilai. Kemudian meningkatkan kemampuan diri. Jadi penilai harus meningkatkan kemampuannya dulu, baru mengamati orang lain. Jadi sehingga proses penilaiannya itu lebih baik, bisa mempraktikkan perilakunya, karena dalam kepemimpinan itu salah satunya adalah teladan pemimpin. Apakah pengarahan atau teladannya sudah baik atau belum, atau dicontoh atau enggak. Kemudian umpan balik bagaimana melakukannya dengan lebih baik. Jadi diberikan contoh. Penilai itu memberikan contoh pada bawahannya. Kemudian memberi penghargaan jika penilaiannya itu akurat. Oh, ternyata ketika menilai kemudian karyawan itu diberikan tugas, cocok ternyata, tepat, akurat dan tepat waktu, diberi penghargaan di situ. Kemudian membagi tanggung jawab. Adanya pembagian tanggung jawab akan memberikan kesempatan tiap penilai untuk mengevaluasi lebih akurat. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.